Kapal motor terbakar di tengah laut, puluhan penumpang panik berupaya menyelamatkan diri. Warga adang Satgas COVID-19 dengan senjata tajam karena menolak dikarantina. Ribuan orang berebut naik pesawat untuk melarikan diri dari Kabul setelah kelompok Taliban duduki istana presiden. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi terkait 1 hari jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Puluhan anggota Paskibra Kabupaten Langkat dinyatakan positif corona. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Kapal motor penumpang Bukit Sumber Poleang terbakar di tengah laut. Kapal ini bertolak dari Pelabuhan Sikeli dan mengangkut puluhan penumpang. Kapal motor Bukit Sumber Poleang rute Kabaena Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara terbakar di tengah laut. Kapal terbakar setelah bertolak dari Pelabuhan Sikeli menuju Pelabuhan Kasipute. Penumpang dan awak buah kapal berebut untuk menyelamatkan diri menggunakan pelampung kapal. 22 penumpang masuk manifest termasuk 5 anak buah kapal. Sementara 7 penumpang lainnya tidak masuk ke dalam manifest. Ya, proses evakuasi dilaksanakan oleh potensi Basarnas yang ada di Bobana dan juga masyarakat nelayan yang kebetulan pada waktu kejadian sedang melaksanakan aktivitas mencari ikan di perairan tersebut yang kebetulan juga tidak terlampau jauh dari daratan. Mereka mengevakuasi seluruh korban yang sudah meninggalkan kapal yang terbakar. Mereka dievakuasi dengan menggunakan perahu-perahu atau kapal-kapal nelayan yang sedang beraktivitas di lokasi tersebut. Seluruh penumpang selamat dan polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Penumpang kini dievakuasi di Desa Mapila, tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari Bombana, Sulawesi Tenggara, Sudirman Abbas, iNews melaporkan. Kecelakaan antara bus dan truk pengangkut jagung terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa namun terjadi kemacetan panjang akibat badan bus terguling menutupi jalan. Masih kecelakaan ini, kecelakaan lalu lintas. Seperti inilah kondisi bus Damri yang kecelakaan dengan truk pengangkut jagung di persimpangan Manhattan, Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara pagi tadi. Bus dan truk melaju dari arah berlawanan. Bagian depan truk menabrak bagian samping sebelah kiri bus Damri hingga kedua sopir tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Akibat kecelakaan ini, bus terguling dan menutupi seluruh badan jalan. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kedua kendaraan. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sementara perkara ini masih kita lakukan penyelidikan. Itu Damri kabarnya mengarah dari mana dan truknya mengarah dari mana? Jadi itu sementara belum kita pastikan, masih kita cari saksi, begitu juga dengan kedua pengemudi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun pengemudi bus dan truk luka ringan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah mobil minibus terjun ke jurang setelah menabrak warung sate Marangi di Jalan Raya Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat siang tadi. Dalam peristiwa ini pengemudi mobil yang merupakan guru Madrasah Tsanawiyah selamat, sementara petugas kesulitan saat evakuasi kendaraan. Petugas derek yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap minibus yang terjun ke jurang di Jalan Raya Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. Mobil yang dikemudikan Adi Zulfayadi, seorang guru madrasah Tsanawiyah ini, sebelumnya sempat menabrak warung sate Marangi hingga hancur.
Peristiwa itu juga sempat mengundang perhatian warga dan pengguna jalan. Menurut saksi, pengemudi hendak mengantarkan berkas. Namun saat tiba di lokasi, pengemudi hendak mengambil berkas, namun naas mobil langsung oleng ke kiri dan menabrak warung sate Maranggi hingga akhirnya terjun ke jurang. MAN Purwakarta nganterin berkas, terus jatuh dari dashboard, pas diambil, setirnya oleng, nabrak warung punya paman, terus udah terperosok mobil, tapi udah keluar sendiri sih, udah selamat alhamdulillah. Beruntung pengemudi tidak mengalami luka apapun dan langsung menghubungi keluarga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Seorang warga Johar, Jakarta tewas setelah berupaya melerai tawuran. Keluarga korban histeris saat jenazah tiba di rumah duka. Tangis histeris pecah saat jenazah korban tawuran di Johar Baru, Jakarta tiba di rumah duka. Korban adalah warga Johar yang berusaha melerai tawuran yang terjadi Minggu malam kemarin. Saat kejadian, korban yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek tersebut justru menjadi sasaran kemarahan pelaku tawuran. Posisinya lagi ngojek, dia nggak ikut-ikut, dia cuma pengen misahin, mengibarkan bendera merah putih, maksudnya ini gue nggak ikut-ikut, lo sono, jangan kesini. Nah tiba-tiba orang Baladewa itu nyerang, nguber abang saya. Terus dia jatuh sampai abang saya jatuh, dia dicabik-cabik oleh orang Baladewa. Minggu kemarin warga Kampung Rawa, Jakarta Pusat terlibat tawuran dengan pemuda dari kawasan Baladewa. Hingga kini belum diketahui pemicu tawuran yang berujung maut tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi hujan abu mengguyur sejumlah daerah di lereng Gunung Berapi, salah satunya di Boyolali. Hujan abu dipicu dari guguran awan panas dari erupsi Gunung Berapi di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah. Sejumlah dusun di desa Telogolele, Boyolali, Jawa Tengah tadi pagi diguyur hujan abu yang berasal dari erupsi Gunung Berapi. Abu menempel pada tanaman pertanian sehingga pemilik kebun khawatir tanaman mereka rusak. Selain itu, abu juga menutupi permukiman serta jalanan. Ya, sering. Sering satu malam tuh ya pernah 7 kali. Suara gemuruh gitu. Ya, suara gemuruhnya. Terus ini ya kan petik mbako nggak jadi ini ya. Hujan abu terjadi setelah guguran awan panas di Gunung Merapi. Awan panas guguran terjadi pada pukul 5.30 pagi dengan jarak luncur sekitar 2 km. Dan beberapa waktu setelahnya, jarak luncur mencapai 3,5 km. Dari Boyolali dan Yogyakarta, Tata Rahmanta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Puluhan monyet liar masuk ke permukiman di Komplek Perumahan IPTN, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Monyet ini diduga berasal dari bumi perkemahan Pramuka yang tidak jauh dari Komplek Perumahan. Puluhan monyet liar jenis ekor panjang menyerbu perumahan di Komplek Perumahan IPTN, Kelurahan Harjamuti, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Monyet ini datang bergerombol dan mendatangi satu persatu rumah yang ada di daerah ini. Menurut warga, monyet keluar dari bumi perkemahan Pramuka untuk mencari makanan di permukiman. Itu dia datang dari mana sih? Hah? Datang dari mana? Dari tadinya ceritanya kalau nggak salah dari Pramuka. Di Taman Wiladatika ini. Taman Wiladatika. Nah, dulu kan waktu sebelum pandemi kan pengunjungnya banyak. Pengunjung suka bawa makanan kan, ada sisa-sisanya lumayan buat mereka. Pas pandemi ya nggak ada pengunjung, ini cari makan kemana-mana. Warga perumahan telah melapor ke BKSDA dan hingga kini menunggu penanganan lebih lanjut dari petugas terkait. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Densus 88 menggeledah sebuah ruko di Soreang, Bandung, Jawa Barat yang diduga terkait jaringan terorisme. Informasi selengkapnya sesaat lagi.